Mata Lulu menatap ibunya, tetapi wajah Marina juga sangat jelek. Tetapi kakek Lu sekarang ada di sini. Marina hanya bisa tersenyum canggung. Ya, oh, kenapa kamu diam saja? Cepat sapa Tuan Zhou. Lulu menggelengkan kepalanya dengan marah, dan dia tidak bisa peduli tentang apapun. Dia berkata dengan keras, "Tidak, aku tidak menginginkannya." Raut wajah Lulu tiba-tiba suram. "Jika kamu tidak menginginkannya, boleh keluar dari keluarga Lu dari sekarang. Dan jangan minta sepeser pun dari keluarga Lu. Kamu juga bisa membawa ibumu, ayahmu, dan kakakmu keluar bersama." Ngomong-ngomong, di keluarga ini dia hanya memiliki satu saudara, dan orang-orang ini tidak dihitung di depan putra mereka. Jika dia tidak menemukan putranya, dia hanya bisa memberikan semua harta kepada anak adopsi. Tetapi tidak menyangka bahwa Tuhan akan seperti ini. Raut wajah Marina langsung pucat, dan Lulu langsung berlutut di lantai. "Dia akan menikah. Ayah, jangan marah. Temperamen anakmu memang seperti itu. Dia akan menikah." Marina memandang Lulu yang masih menunjukkan kebencian dan keengganan, dan menggosok lengannya dalam gelap dengan jari-jarinya. Dia tidak ingin diusir dari keluarga Lu karena Lulu tidak ingin menikah. Maka keluarga mereka tidak akan memiliki apa-apa. Lulu sebenarnya takut bahwa dia akan menjadi miskin dan dia tidak bisa lagi hidup sejahtera. Dia pun hanya bisa mengangguk. "Kakek, baiklah. Aku akan menikah." Namun, Lulu masih tidak mengerti mengapa dia tidak pernah bertanya tentang persetujuannya. Kakek yang tidak peduli dengan keberadaannya tiba-tiba bertanya kepadanya tentang pernikahannya. Dan kakek masih ingin dia menjadi keluhan untuk menikah dengan pria yang benar-benar sudah tua. Sepasang pria tua, Lulu bergegas melihat senyum yang mereka tunjukkan, dan mereka merasa sangat menjijikkan. Pada saat ini, tatapan Lulu tidak bisa membantu, tetapi menyentuh tubuh Muji yang sedang duduk di depannya. "Paman, apakah paman yang melakukannya? Tapi mengapa?" Itu hanya karena dia bertanya beberapa kata di pagi hari dan dia marah. Tapi itu tidak akan terjadi. Jika paman benar-benar ingin bertanya, dia akan membuat kemarahan besar dan menghabiskan sedikit usaha. Itu tidak cukup. Lagi pula, paman tidak akan menyia-nyiakan sedikit energi atau memperhatikan mereka yang ada di sana. Jadi, mengapa ini? Justru karena dia tidak mengaitkan paman dengan wanita gembel itu. Jadi dia tidak bisa menebak maksud sebenarnya dari Louis. Louis melihat Lulu yang berlutut di depannya dan matanya tidak kaget. Lina adalah wanitanya. Untuk alasan itu, dia hanya bisa menahan sementara. Meskipun dia tidak bisa melindungi wajahnya, tetapi dia akan merawatnya di belakang. Ketika Marina meninggalkan anak perempuannya dan meninggalkan ruang belajar, kembali ke kamarnya, Lulu tidak bisa menahan tangis. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menikah dengan pria tua yang buruk. Ini pasti akan menjadi lelucon terbesar. Meskipun dia banyak pacar di tahun-tahun ini, kehidupan pribadinya luar biasa. Tetapi itu menyenangkan. Marina harus menenangkan Lulu, mengatakan bahwa Tuan Zhou juga berbisnis dengan keluarga Lu dan ada harta keluarga.
setelah dia meninggal, harta itu bukan miliknya. Setelah Lulu mendengarkan, ada sedikit ketenangan di hatinya, tetapi dia masih saja menangis. Setelah Lina berpakaian, dia datang ke bangsal khusus. Begitu dia masuk, dia melihat ada 2 perawat yang memakai masker. 2 perawat baru menghormati dan memberi salam kepadanya. Seperti identitasnya sangatlah tinggi. Lina hatinya dengan jelas, di rumah ini statusnya tidak sebaik pembantu. Dia pun mengangguk pada mereka seperti biasanya. Meskipun mencuci dan memberi obat-obatan dan memijat tubuh Lukas sekarang dapat dilakukan oleh orang lain, Lina masih menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Lina memberi Lukas bacaan catatan perjalanan. Mungkin setelah tahun ini hidup dengannya dengan baik, meskipun dia tidak tahu orang seperti apa Lukas. Lina masih berharap dia bisa bangun dari lubuk hatinya. Mendengarkan dokter mengatakan bahwa pasien sudah akrab mendengar suara pihak lain, maka dia mungkin mendengar dan merasakannya. Namun, pada malam hari, Lukas benar-benar demam tinggi. Bahkan jika ada 2 pengasuh lain untuk membantu, Lina tetap tinggal untuk membantu. Panas Lukas belum turun. 2 jam telah berlalu. Lina juga melewatkan waktu makan para pelayan, makan bersama di malam hari. Ada hal-hal seperti itu sebelumnya. Jika dia sedikit terlambat, tidak akan ada makanan yang tersisa di dapur. Tapi untungnya, Lina berpikir, dia masih punya mie instan di kamar. Inilah yang dia persiapkan secara khusus untuk mencegah hal ini terjadi. Dia juga tahu bahwa makanan ini sangat bergizi, tetapi selama itu cukup untuk dimakan. Saat itu, Marina berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia juga mendengar anaknya demam. Marina yang sedang kesal oleh Lulu langsung mengarahkan jarinya kepada Lina. Ketika dia datang, dia meninggalkan 2 pengasuh, menyuruh mereka pergi. Meskipun pengasuh itu ragu-ragu, mereka pun pergi. Hanya ketika pintu ditutup, penampilan sombong Marina seperti akan merobek wajah orang. Ketika Lina melihat mata dingin ibu mertuanya, dia memiliki perasaan yang tidak terduga di dalam hatinya. Lagi pula, ibu mertuanya tidak pernah memberinya tampang yang baik. Lina berkata dengan lemah, "Bu." Namun, Marina mengangkat tangannya tanpa ragu dan memberi tamparan pada Lina. Wajah Lina tiba-tiba merasakan rasa sakit yang membakar dan suara dengungan datang dari telinganya. Telapak tangan Lina dipegang erat-erat dan dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan, harus menanggungnya dan tidak membiarkan air mata mengalir keluar. Marina menatap Lina seperti sebuah lidah yang beracun dan juga disemprot dengan racun. "Dasar gembel, brengsek, aku sudah bilang agar kamu merawat putraku. Apakah kamu sengaja ingin melukainya? Aku berkata kepadamu, jika anakku memiliki masalah, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan menarik kulitmu." Lina menganggukkan kepalanya. Namun Marina tidak mau mendengarkan penjelasan Lina. Awalnya dia menderita sakit perut hari ini, dan sekarang mereka semua pergi ke Lina. "Kamu adalah wanita gembel. Ini semua karena kamu. Karena kamu. Keluarga kami jadi sial." Wanita itu menampar wajah Lina.
Lina memegang tangannya dengan erat, berdiri diam di tempat yang sama. Hatinya pahit. Bagi ibu mertuanya, dia bahkan lebih dari binatang buas, sehingga dia dapat diizinkan untuk menghinanya dan martabatnya dapat diinjak-injak seperti lumpur.